Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Mr. Ahmad Studio, dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Ada beberapa ajaran sakti di Indonesia yang masih banyak dicari dan dipelajari oleh sebagian orang. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang sangat terkenal dengan cerita rakyat yang sangat melegenda tentang ajian sakti yang dimiliki oleh sejumlah masyarakat. Selain teknik bela diri seperti silat, ada pula berbagai jenis ilmu gaib yang sangat sakti dan memang tidak dapat diukur kebenarannya dengan akal. Ajian ini disebut juga dengan ilmu kanuragan atau ilmu bela diri secara supranatural, yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan tertentu yang tidak jarang mengaitkan ajian atau ilmu kanuragan ini dengan hal-hal mistis, lantaran mempunyai kekuatan yang tak terduga. Tujuan ajian tersebut biasanya untuk melindungi diri dari ancaman orang lain yang hendak melukai serta meningkatkan derajat seseorang. Ajian paling sakti di Indonesia ini paling banyak diyakini oleh masyarakat Jawa, terutama ketika menghadapi para penjajah di masa lalu. Beberapa ajian ini konon katanya sangat sakti lantaran sulit dikalahkan, baik berupa ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan untuk mempunyai ajian tersebut, seseorang harus melaksanakan beberapa ritual yang sangat tidak biasa dan juga sangat sulit. Nah, berikut adalah ajian yang paling sakti di Indonesia yang disadur oleh berbagai macam sumber. Yang pertama, ajian Pancasona. Ajian paling sakti di Indonesia yang pertama dinamakan sebagai ajian Pancasona. Ya, ilmu kanuragan ini akan membuat orang yang mengamalkannya mengalami kekebalan tingkat tinggi. Misalnya tergores pisau sampai terbacok atau hingga diledakkan, tidak akan membuat dirinya meninggoy, teman-teman. Selama masih ada alam dunia, artinya mereka akan tetap bisa bertahan hidup. Ajian ini tentunya berasal dari jin dan makhluk jahat yang lain. Itulah sebabnya ajian tersebut dinamakan sebagai ilmu hitam. Orang yang mengamalkan ajian tersebut umumnya akan menjalankan ritual yang tidak masuk akal, supaya jin segera diwariskan ilmu yang tidak bisa mati itu atau ilmu immortal. Jin jahat umumnya akan merasuki tubuh seseorang sampai kelakuannya menjadi sangat jahat. Yang kedua adalah ajian Bandung Bondowoso. Konon katanya, ajian Bandung Bondowoso ini diciptakan oleh Raden Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti mandraguna yang berasal dari kerajaan Pengging. Ia pernah mengerahkan ajian paling sakti di Indonesia tersebut untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan membuat candi Prambanan. Si empunya mempunyai kekuatan badan yang sangat menakjubkan. Jika ada barang yang mustahil untuk diangkat dengan tangan kosong, maka dengan mengamalkan ilmu tersebut, barang itu akan mudah diangkat. Pemilik ajian ini juga pandai menangkis serangan musuh. Senjata tajam yang dilempar ke arahnya pasti akan terpental sebelum menyentuh badan dan bahkan bisa mengerahkan bangsa jin. Yang ketiga, ajian Rawa Rontek. Ajian paling sakti di Indonesia berikut ini cukup begitu populer di tengah masyarakat karena pernah dimainkan oleh aktor-aktor silat dalam film Misteri Gunung Merapi. Ilmu ini benar-benar nyata dan mempunyai beberapa kelebihan. Seorang paranormal kondang mengatakan bahwa ajian Rawa Rontek ini merupakan ilmu hitam, sama seperti Pancasona. Tapi tingkat kesaktiannya dari Rawa Rontek ini jauh lebih rendah ketimbang Pancasona. Si empunya ilmu tersebut dapat kebal terhadap pukulan, bacokan, tusukan benda tajam. Tapi efek negatifnya adalah orang tersebut akan gampang emosi karena jin-jin jahat sudah masuk ke dalam sel-sel tubuh pemilik ajian tersebut. Ajian selanjutnya adalah Saifi Angin. Ajian paling sakti di Indonesia ini lebih populer dengan sebutan ilmu berpindah tempat. Sebutan tersebut layak disematkan dengan jurus tersebut karena
orang yang memiliki ajian ini dapat berlari cepat dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa bersusah payah. Ajian Saipi Angin ini lebih tinggi ketimbang dua jurus serupa seperti ajian Kidang Kuning dan Asmo Gunting. Menurut cerita, ajian Saipi Angin ini hanya dimiliki oleh para petapa dengan kanuragan tertinggi. Zaman dahulu, Wali Songo yang menyebarkan agama Islam kerap mengamalkan ilmu ini untuk memenuhi undangan dari Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang memukul beduk, maka para wali akan mengerahkan ilmu lipat bumi untuk menghampirinya. Konon katanya sih. Selanjutnya adalah ajian Brajamusti. Salah satu ajian paling sakti di Indonesia adalah ilmu Brajamusti. Konon katanya, ilmu ini dimiliki oleh Raden Gatotkaca dalam cerita pewayangan. Orang yang memiliki ajian tersebut umumnya akan mempunyai kesaktian yang tinggi. Si pemilik ilmu itu akan mempunyai tubuh kebal seperti baja dan gerakannya lincah seperti Gatotkaca. Kelebihan lain untuk si empunya ajian ini di kedua kepalan tangan yang sangat berbahaya. Bila ada orang yang terkena tinju saktinya, orang tersebut akan terluka parah dan bahkan sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu, pemilik ajian tersebut harus orang yang benar-benar bijaksana dan tidak sembrono dalam menggunakan ilmunya. Ajian selanjutnya adalah ajian anti lebur saketi. Ajian ini merupakan sebuah ilmu kanuragan yang kekuatannya begitu luar biasa. Bahkan pemiliknya bisa membunuh dan melebur jin serta setan jahat yang sudah mengganggunya. Oleh sebab itu, orang yang mempunyai ajian ini begitu ditakuti oleh bangsa halus. Selain juga melawan makhluk halus, ajian yang satu ini juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit aneh. Misalnya adalah penyakit karena guna-guna, tenun, ataupun santet. Pengobatan tersebut akan dilakukan secara magis sampai tingkat kesembuhannya begitu tinggi. Itu sebabnya orang yang mempunyai ajian ini perlu memakainya secara bijak. Yang terakhir adalah ilmu karang. Ajian paling sakti di Indonesia ini dikenal sebagai ajian yang sangat hebat. Bahkan banyak yang meyakini bahwa ajian ini banyak ditakuti oleh makhluk di dunia. Apakah iya? Termasuk juga bangsa jin dan juga setan yang sering memberikan ilmu kepada manusia. Orang yang memiliki ilmu tersebut akan susah untuk dikalahkan. Apa saja yang ia pegang akan melebur dan bahkan bisa seperti es krim. Orang yang punya ilmu tersebut harus bisa memakainya secara bijak, karena bila tidak, mereka akan membuat kehancuran di muka bumi. Orang yang ingin mendapatkan ilmu tersebut perlu menjalankan serangkaian ujian sebagai syarat. Umumnya akan ada makhluk halus yang menurunkan ajian yang sangat mengerikan tersebut. Nah, itulah teman-teman sekumpulan ilmu kanuragan gaib, ya boleh dibilang ilmu hitam sih, yang konon katanya sangat sakti yang ada di tanah Jawa. Boleh percaya, boleh tidak, tapi disclaimer, video ini hanya bersifat hiburan ya teman-teman. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.